Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara ketika mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah ingin mengajukan judul skripsinya. Jadi saya akan share screen, semuanya berbasis website ya. Di layar ini kalian buka website eksya.radenfatah.ac.id. Di menunya ada submenunya banyak. Nah, paling ujung itu ada submenu skripsi. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika mau mengajukan skripsi adalah kalian cek dulu untuk list judul skripsi S1 Eksya. Jadi jangan sampai judul kalian itu sama dengan judul-judul kakak tingkat kalian. Ini judul-judulnya, kalau misalnya ini ada data yang sudah diujikan tanggal berapa dan seterusnya. Jadi judul-judul ini adalah jenis-jenis judul angkatan 2016, 2017, dan 2018. Untuk 2018 itu baru beberapa orang yang mengajukan judulnya. Setelah kalian cek di list judul skripsi Eksya tersebut dan judul yang kalian mau ajukan itu tidak ada di judul yang sudah di ACC, maka yang kalian lakukan adalah kalian ke dosen pembimbing akademik mengajukan 3 judul. Nanti setelah diskusi, mendengarkan arahan dari dosen PA, akan di ACC 1 judul. Nah, 1 judul tersebut kalian minta tanda tangan dari dosen PA, dan setelah itu form tersebut diupload ke web bimbingan ta.radenfatah.ac.id dan pilih bina skripsi. Kemudian ketika kalian sudah selesai dengan bina skripsi, berarti nanti kan akan ada diskusi dengan bina skripsi ya melalui website. Nanti kalau misalnya ada tulisan dari bina skripsi bahwa skripsi kalian sudah di ACC, maka kalian download bukti tersebut, bukti bimbingan TA radenfatah.ac.id tersebut. Kemudian setelah di-download, kalian masukkan ke website Eksya. Ke website Eksya, kemudian klik di bagian pengajuan Sempro. Nah, di pengajuan Sempro ini kan ada nih nama, isi namanya, misalnya namanya Budi, NIM-nya berapa, nomor WhatsApp-nya berapa. Kemudian judul skripsinya apa jadinya, kan ketika sudah di PA, jadi saya beritahu kalau misalnya judul di PA itu adalah judulnya misalnya judulnya A, kemudian dengan bina skripsi mendapat arahan, mendapat masukan, judulnya jadi B. Nah, kamu tidak perlu lagi ke PA, karena prosesnya itu setelah kamu sudah dapat tanda tangan PA, maka tugas selanjutnya adalah bina skripsi yang punya tugas. Jadi kalau misalnya beda, nggak perlu balik lagi ke PA, tidak usah balik ke belakang lagi, jadi tetap maju ke depan. Nah, judul skripsinya adalah judul skripsi yang sudah mendapat ACC lagi dari bina skripsi. Kemudian tuliskan jumlah SKS yang sudah diambil, misalnya 125, 129, silakan kalian tulis di sini. IPK yang terakhir berapa? Kemudian dosen pembimbing akademik, misalnya dosen pembimbing akademiknya Ibu. Jangan lupa tuliskan nama Ibu di sini. Kemudian proposal, upload proposal di link ini dalam bentuk PDF, transkrip nilai terakhir, kemudian bukti pembayaran terakhir, bukti ACC dari bina skripsi. Nah, ini upload di sini nih. Jadi bukti kan bisa di-download ya dari website bimbingan ta.radenfatah.ac.id itu ketika ada tulisan ACC, silahkan lanjutkan oleh bina skripsinya seperti itu. Nah,
kalian download. Nah, filenya tersebut kalian uploadkan di sini. Kemudian form A yang sudah ditandatangani dosen PA. Nah, dosen PA-nya itu yang awal, waktu tiga judul, kemudian ditandai satu judulnya itu tadi. Jadi setelah kalian selesai semua mengupload seluruhnya itu, kalian klik kirim. Setelah klik kirim, maka tunggu dulu beberapa waktu karena data itu harus direkap ya. Tidak mungkin kita akan sempro untuk satu orang setelah satu data masuk kemudian langsung satu sempro, nggak mungkin seperti itu karena data yang mungkin masuk itu bisa sampai 300 untuk satu tahunnya. Nah, kemudian setelah kalian menunggu beberapa waktu, kemudian kalian mau cek nih jadwal sempro saya udah keluar atau belum. Nah, kalau kamu mau cek jadwal sempro sudah selesai atau belum, bisa lihat di pengumuman atau ini juga terlink langsung dengan di sini, di klik di jadwal sempro. Nah, di jadwal sempro ini kita bisa lihat jadwal-jadwalnya per bulannya. Di bulan April tanggal berapa, ini ada jamnya. Nah, untuk di bulan Oktober, ini data yang masuk sudah ada 17, cuman kami menyesuaikan dengan waktu Kaprodi, dan juga ini kan ada 17 dan kita tunggu apakah ini Zoom atau online ataupun offline. Nah, nanti informasinya akan diinputkan di sini ataupun nanti di-share di grup masing-masing ketua kelas. Setelah informasi ini ada, maka yang dilakukan adalah ujian sempro. Nah, ujian sempro itu biasanya dihadiri oleh Kaprodi, Sekprodi, dan Bina Skripsi. Ketika ujian sempro, bisa saja judul kalian itu langsung di ACC, bisa jadi juga ada revisi. Nah, kalau ada revisi, maka beda linknya dengan jika langsung di ACC. Ketika sudah selesai sempro, maka saya akan memberikan link ini, prosedur setelah sempro. Jadi kalian klik saja di website Exia tersebut. Nah, ini kan ada dua nih. Ada judulnya itu langsung di ACC, kalian klik di sini. Ada juga kalau judulnya itu di pending, artinya apa? Ada revisi terhadap judul tersebut. Nah, kalau misalnya ada revisi terhadap judul itu, maka beda ya linknya. Nah, untuk yang sudah di ACC itu singkat saja yang kalian upload, nama, NIM, judul, sama formulir pengajuan dosen pembimbing skripsi. Nah, ini sering salah nih mahasiswa nih. Yang diupload itu bukan form pengajuan dosen pembimbing skripsi, tapi malah tanda tangan. Form tanda tangan dosen PA atau form dari Bina Skripsi, bukan seperti itu ya, tapi form pengajuan dosen pembimbing skripsi itu yang ada keterangan, ada nama dosen pembimbing skripsi 1, dosen pembimbing skripsi 2 yang dikosongkan, kemudian ada space untuk tanda tangan Kaprodi dan Sekprodi. Nah, nanti kami akan isikan itu nanti. Setelah itu, kalau misalnya judul kalian itu direvisi atau ada perbaikan, maka klik yang tadi ya, klik yang di judul yang pending. Nah, formnya itu isinya seperti ini. Jadi tinggal isi nama, NIM, nomor WhatsApp. Nah, judul yang lama apa? Judul yang lama itu judul yang di ACC Bina Skripsi. Nah, kemudian apa saran-saran yang menjadi masukan di sempronya? Misalnya ganti variabel dikarenakan bla bla bla, atau ganti objek dikarenakan bla bla bla, atau menambahkan fenomena dan seterusnya. Nah, nanti jadwal barunya apa? Misalnya dari judulnya A menjadi judulnya B, tinggal kamu tulis. Dan ini yang diupload adalah proposal yang baru, proposal dengan judul yang baru tersebut. Kemudian upload formulir pengajuan dosen pembimbing skripsi. Nah, ini sama ya dengan yang di sini.
dengan yang langsung di ACC ini. Jadi formulir pengajuan dosen pembimbing skripsi. Nah, ini penting ya, jangan sampai tertukar form yang kalian upload tersebut. Nah, contohnya kalau misalnya sudah dibagi dosen pembimbing skripsi 1 dan dosen pembimbing skripsi 2, kalian bisa cek tuh, akhirnya saya dosen pembimbing skripsi saya siapa ya? Nah, kalian bisa klik di download form pengajuan yang di ACC. Nah, kalau yang ini untuk yang bulan-bulan sebelumnya, kalau untuk yang dari bulan September sampai seterusnya itu akan saya buat di luar saja, karena kalau misalnya saya buat seperti ini nanti kalian langsung di zip, diarahkan ke zip, tapi kalau seperti ini kan langsung bisa di download. Misalnya Alisa Melvira. Nah, untuk tahu Alisa tuh siapa pembimbingnya, kamu tinggal klik aja nama Alisa di situ. Nah, misalnya di sini pembimbing ini nih yang form yang Ibu maksudkan tadi. Ketika sudah sempro, kemudian disuruh isi link di ACC ataupun ada revisi atau pending. Nah, yang kalian upload tuh ini pengajuan dosen pembimbing. Nah, kalau langsung di ACC kan tinggal isi ya ini. Tapi kalau yang direvisi itu judul yang setelah diskusi di sempro tersebut judulnya apa. Nah, kalian tuliskan di sini. Nah, nanti kami akan mengisikan distribusi dosen pembimbing skripsi 1 dan 2 disesuaikan dengan database yang ada. Kemudian akan ditandatangani oleh Kaprodi dan Sekprodi. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, kalau misalnya sudah tahu siapa dosen pembimbing skripsinya, maka yang kalian lakukan adalah membuat SK, membuat form B dan B1, itu kalian bisa klik di layanan online tanda tangan Kaprodi pada form B dan B1 untuk nanti dibuatkan SK di bagian akademik ya, jadi bukan lagi di prodi kalau untuk membuat SK dosen pembimbing skripsi. Ketika ada revisi dari dosen pembimbing skripsi, misalnya SK sudah selesai, SK pembimbing skripsi sudah selesai dari bagian akademik, kalian serahkan ke pembimbing 1 maupun pembimbing 2, misalnya salah satu dari pembimbing tersebut melakukan revisi, ada perubahan pada judul, maka kalian wajib mengklik sub menu revisi ini, revisi judul. Jadi isikan data-data kalian itu di sini. Nama dosennya siapa, kemudian judul awalnya apa, judul revisinya apa, bagian revisinya itu apa, kemudian SK-nya diupload, dan form bimbingan yang menyatakan, kan kalau kalian bimbingan online itu biasanya ada tulisan ganti judul dikarenakan bla bla bla. Nah, itu kalian upload. Atau kalau misalnya bentuknya adalah tertulis, jadi kalian bimbingannya offline, nah tulisan coret-coret dari dosennya itu yang kalian uploadkan di sini. Itu saja untuk penjelasan mengenai bagaimana cara mengajukan judul skripsi. Jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk di kolom pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.